Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bacaan malam ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita adalah dari ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Mencari dan memikirkan perkara di atas. Bapak Ibu, sepanjang hari ini tentunya masing-masing kita sudah bekerja, dan dalam pekerjaan kita itu di berbagai sektor formal dan informal kita sudah lakukan. Barangkali dari apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, ada yang tentunya senang dengan hasilnya, ada yang kurang puas, bahkan mungkin ada yang sepertinya kecewa dengan apa yang dikerjakan sepanjang hari ini. Karena itu, sebelum kita meneruskan renungan ini, saya teringat dengan kebiasaan anak-anak sekolah minggu kita bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Ya, syukur-syukur ikut juga para orang tua mau menyanyikan satu lagu, sebab mereka bernyanyi. Dan salah satu lagu yang biasa mereka nyanyikan adalah "Apa yang dicari orang". Tentu pengertiannya tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan orang dari yang dikerjakannya. Karena itu, baik kita dengar sebentar lagu ini, "Apa yang dicari orang". Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus dengan keras mencatatkan pesan kepada orang yang sudah di dalam kebangkitan Kristus, yaitu tentunya kita, orang yang sudah dilepaskan dari belenggu keduniawian, harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Sebab dia bukan lagi warga dunia, melainkan warga surga. Karena itu aktivitasnya
tidak lepas dari perkara atau soal kerajaan surga. Apa itu perkara yang di atas, saudara-saudara? Paulus menyebutnya juga dengan perkara di mana Kristus berada, yaitu sorga. Berarti tugas orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah mencari dan memikirkan surga. Lalu muncul tentunya dari kita komentar, "Lah, yang benar aja. Kita kan di dunia, kok mencari dan memikirkan surga?" Hal ini mungkin yang sering membuat banyak orang kurang fokus dengan tanggung jawabnya selama dia masih berada di dunia. Akhirnya menjadi larut dalam kegiatan keduniawian saja. Oleh karena itu dengan tegas dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pertama-tama yang dilakukan adalah matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Hal yang duniawi bukan soal pekerjaan yang bersentuhan dengan dunia, melainkan hal-hal yang bertolak belakang dengan yang surgawi atau kerajaan Allah, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tugas orang yang telah dibangkitkan oleh Kristus adalah menghadirkan kerajaan Allah melalui pekerjaan sehari-hari kita. Mencari uang boleh saja, seperti tadi yang dinyanyikan oleh anak-anak dan juga gurunya. Tetapi bukan jadi uang, jadi tujuan hidup. Karena itu uang adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu surga. Pekerjaan rutin kita masing-masing adalah media, sarana, dan alat untuk mencapai perkara di atas atau perkara di surga. Karena apa yang kita kerjakan seharian ini harus menjadi bagian dari perkara yang di atas atau perkara di surga. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Engkau mengajar kami Tuhan dan mengingatkan kami supaya melalui pekerjaan kami sehari-hari itu adalah media untuk mencari perkara dan memikirkan perkara di atas. Kuatkan kami melakukan pekerjaan kami supaya terarah untuk kehidupan surgawi. Berkati kami Tuhan bersama saudara-saudara kami yang mungkin masih dirawat di rumah atau di rumah sakit. Beri mereka kelegaan. Dan di saat istirahat kami nanti, biarlah Tuhan Engkau melindungi kami dan memberi kami kekuatan baru untuk segera kembali bekerja esok hari. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.